Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Putri Amara Ramadhani dengan NPM 241605148 dari Reguler E akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami yang berjudul The Role of Gift Perception, Social Obligation, and Reciprocity Expectation on Indebtedness of Gift Recipients in Kondangan Akademik. Yang pertama pada bagian latar belakang. Nah, terdapat beberapa poin utama yang diangkat dalam penelitian ini. Yang pertama adalah kondangan akademik yang merupakan praktik pemberian ucapan selamat dan juga hadiah berupa buket bunga, selempang, dan juga karangan bunga kepada mahasiswa yang menyelesaikan seminar proposal, seminar hasil, ujian skripsi, sampai juga wisuda. Yang mana istilah kondangan diadopsi dari tradisi kondangan pernikahan karena nuansanya yang mirip seperti kolektif, meriah, material, dan juga syarat akan makna sosial. Fenomena ini telah berkembang pesat di lingkungan kampus, termasuk FISIP Universitas Lampung, dan juga di balik solidaritas itu terbangun muncul juga potensi beban psikologis seperti tekanan sosial untuk hadir, memberi, dan juga membalas di kemudian hari. Penelitian-penelitian sebelumnya baru mengkaji makna dan juga fungsi sosial kondangan, tetapi belum menyeluruh eh, untuk aspek psikologis penerima, terutama perasaan berhutang budi atau indebtedness yang akan kami kaji lebih dalam dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Pada bagian rumusan masalah terdapat 4. Yang pertama, bagaimana penerima hadiah mempersepsikan hadiah yang diterima dalam kondangan akademik, termasuk nilai simbolis, kesesuaian dengan makna personal yang melekat, dan juga bagaimana norma sosial dan juga kewajiban tidak tertulis serta tekanan sosial dalam kondangan akademik membentuk pengalaman dan perilaku penerima hadiah, lalu bagaimana harapan dan keyakinan penerima, serta bagaimana perasaan indebtedness yang muncul, berkembang, dan dimaknai oleh penerima hadiah tersebut. Yang kemudian memunculkan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi penerima terhadap hadiah, lalu mengidentifikasi bentuk norma sosial dan kewajiban tidak tertulis. Setelah itu, mengeksplorasi proses pembentukan harapan timbal balik pada penerima hadiah dan bagaimana ia berinteraksi dengan indebtedness. Dan yang terakhir, menghasilkan model deskriptif dinamika indebtedness sebagai kontribusi teoretis pada teori of indebtedness dalam konteks budaya akademik di Indonesia. Selanjutnya adalah manfaat teoritis, yaitu untuk memperkaya teori indebtedness dalam konteks budaya akademik di Indonesia dengan mengintegrasikan 3 kerangka teori untuk menjadikannya sebagai pijakan bagi penelitian selanjutnya tentang dinamika hadiah, tekanan sosial, dan timbal balik psikologis dalam budaya akademik. Selanjutnya adalah manfaat praktis. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang dampak psikologis kondangan akademik agar partisipasi lebih proporsional dan tidak terbebani oleh perasaan yang muncul. Yang kedua adalah memberikan masukan kepada pihak fakultas atau universitas untuk menyusun panduan penilaian akademik yang lebih sehat secara psikologis dan juga finansial bagi semua pihak. Selanjutnya, konsep kondangan akademik. Dapat 3 bentuk utama kondangan akademik, yaitu ucapan verbal langsung, pemberian hadiah material, dan juga unggahan digital di media sosial. Dan juga terdapat 4 dimensi pendorongnya oleh Awaru et al. Yang pertama dimensi emosional, dimensi sosial, dimensi simbolik, dan juga dimensi pertukaran sosial. Variabel penelitiannya terdapat 4. Yang pertama adalah gift perception, yang kedua social obligation, yang ketiga reciprocity expectation, dan yang keempat indebtedness. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah gift perception atau X1 merupakan variabel independen pertama, social obligation atau X2 merupakan variabel independen kedua, reciprocity expectation merupakan variabel independen ketiga, dan juga indebtedness atau variabel Y merupakan variabel independen. Dengan menggunakan teori pertukaran sosial oleh George Homans pada 1958, lalu teori gift exchange oleh Marcel Mauss pada 1925, serta teori timbal balik dan konsep indebtedness oleh Goldner pada 1960, dengan kerangka pemikiran yang tertera seperti pada PPT.
Selanjutnya, metode dalam penelitian ini, yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis yang bertujuan untuk menggali makna subjektif, pengalaman, dan juga perasaan individu secara mendalam dari sudut pandang pelaku. Selanjutnya, lokasi dan waktu. Kami menggunakan lokasi di FISIP Universitas Lampung dengan waktunya 12 sejak izin penelitian diterbitkan. Selanjutnya, subjek penelitian dan teknik samplingnya dengan populasi adalah mahasiswa aktif dan juga lulusan baru dengan maksimal 2 tahun kelulusan dari FISIP Unila yang pernah menerima hadiah dalam perayaan kondangan akademik. Dengan sampelnya berjumlah 12 orang responden yang dipilih dengan purposive sampling. Dengan kriterianya yang penting seperti tadi, mahasiswa lulusan baru dari FISIP Unila yang pernah menerima hadiah material dalam perayaan kondangan akademik dan juga bersedia untuk berbagi pengalamannya secara terbuka. Selanjutnya, analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dengan teknik pengumpulan data, dengan mengamati secara langsung praktik kondangan akademik di area depan ruang ujian, mimbar FISIP, dan juga lingkungan sosial dalam FISIP Unila, dengan wawancara mendalam semi terstruktur dalam 45-90 menit per responden, atau menyesuaikan juga, dan juga direkam dan ditranskrip untuk menggali gift perception, social obligation, reciprocity expectation, dan juga indebtedness dengan dokumentasi foto kegiatan sebagai data pendukung visual. Topik utama yang dibahas dalam wawancara adalah pertanyaan pembuka tentang pengalaman kondangan akademik yang paling berkesan bagi penerima hadiah tersebut. Lalu gift perception berupa makna hadiah yang diterima, kesesuaian hadiah dengan momen. Serta dalam social obligation juga pertanyaan tentang perbedaan kewajiban dan juga pemberi dengan status yang berbeda, reciprocity expectation yang muncul keyakinan bahwa harus membalas hadiah tersebut, indebtedness yaitu pengalaman berhutang budi dan apa bedanya dengan rasa terima kasih, serta dengan pertanyaan penutup tentang refleksi keseluruhan pertanyaan dan juga faktor terkuat menurut responden. Nah, penelitian terdahulu yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah dari Awaru et al. Pada 2026, dari Saragi et al. 2026, Sulastri dan Gautama 2025, Junita 2025, serta Park dan Chen pada 2022. Dengan hipotesis penelitiannya, terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, gift perception berpengaruh positif terhadap indebtedness penerima hadiah dalam pandangan akademik. Setelah itu, social obligation berpengaruh positif terhadap indebtedness penerima hadiah dalam pandangan akademik. Reciprocity expectation berpengaruh positif juga, serta gift perception, social obligation, reciprocity expectation secara simultan berpengaruh positif seluruhnya terhadap indebtedness penerima hadiah dalam pandangan akademik. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hadiah dalam pandangan akademik dimaknai sebagai simbol apresiasi, dukungan, dan juga perhatian, bukan hanya semata-mata berdasarkan nilai materi. Persepsi terhadap hadiah, kewajiban sosial, dan juga ekspektasi timbal balik secara bersama-sama membentuk perasaan berhutang budi pada penerima hadiah. Perasaan berhutang budi itu muncul tidak dipandang sebagai beban yang mengganggu, melainkan sebagai dorongan untuk membalas kebaikan serta menjaga hubungan sosial dengan pemberi. Dengan demikian, indebtedness dalam kondangan akademik dapat berperan sebagai mekanisme yang memperkuat kedekatan, kebersamaan, keberlangsungan, dan juga hubungan atau relasi sosial antar individu. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.